Yan sudah mulai terbiasa dengan hari-harinya sebagai istri seorang Kim Taehyung. Bangun pagi, menyiapkan setelan kerja, Taehyung memandikan Dashi dan mengurus Yura. Semua itu Yan lakukan dengan telaten walaupun jantungnya cepat berhadapan dengan Taehyung. Yan hanya menjalankan tanggung jawab sebagai istri. Yan melihat kemeja yang cocok untuk Taehyung keluar dari kloset. Pria itu tidak suka warnanya mencolok lagi. Dia mandi, Yan menyiapkan setelan kerja Taehyung. Akhirnya Yan memilih kemeja berwarna grey dan Dashi yang senada dengan warna kemeja namun lebih gelap. Yan meletakkan pakaian tersebut di atas ranjang. Yan masih mematung di tempat saat dia berada di depannya dan tahu rasanya. Mesinnya itu selalu membuat jantung Yan seperti berdesku. Tidak jelas, namun sekarang Yan sudah lebih terbiasa. Aku sudah menyiapkan pakaianmu, sekarang aku harus mengurus Yura. Yan berusaha siap melangkah kakinya, namun tunggu, tetap di sini sampai aku selesai. Kalau lupa ya harus memanggilkan Kudastik. Yan menghela nafas kasar, dia akhirnya tetap berdiri di sana. Taehyung memunggungi Yan dan menurunkan handuk yang melilit pinggangnya. Jap, Taehyung sambil menaikkan resleting celananya dan menghadap kembali ke arah Yan. Taehyung mengenakan kemeja yang dipilihkan oleh Yan. Sepertinya kau mulai tahu warna-warni kesukaanku. Ucap Yan dalam hati. Kemudian Taehyung menyerahkan Dashi kepada Yan. Gadis itu mendekati Taehyung lalu menerima Dashi itu. Hal seperti ini tidak lagi membuat Yan canggung karena sudah terbiasa. Namun tetap saja Yan merasa detak jantungnya berdegup kencang karena Taehyung terus menatapnya tanpa henti. Kenapa tidak aku memakai Dashi sendiri? Jujur saja aku tak bisa memakainya sendiri. Hal itu membuat Yan terkejut dan dia menatap ke arah Taehyung. Apakah pria itu serius tidak bisa pakai Dashi? Selama ini aku mengurus diri sendiri dan sedikit berantakan. Aku tidak bisa memakai Dashi. Terkadang jika ada rapat penting aku menyuruh asistenku untuk memakaikannya agar terlihat rapi. Yan hanya diam. Ternyata hal itu fakta. Taehyung menyentuh pipi Yan dan mengusapnya. Hal itu membuat pipi Yan memerah. Bola matanya bergerak resah karena aku. Taehyung mendekati Yan dan mengucap bibir itu dengan singkat sampai membuat matanya terpejam. Kemudian ibu caranya mengusap bibir Yan dengan perlahan. Yang tanyakan bagaimana perasaan Yan sekarang. Jantungnya kembali berdisku ria dengan wajah yang memerah. Taehyung tersenyum dan memejamkan matanya pelan. Sungguh sadis 18 tahun di depannya saat ini memiliki pengaruh yang begitu besar. Di saat kontrak itu selesai, semoga kau mendapatkan pria yang baik karena kau adalah gadis yang baik. Siapapun yang bisa memilikimu, dia sangat beruntung. Tentu saat pasti aku akan menikah dengan kekasihku suatu saat nanti. Aku harus menemui Yura sekarang. Taehyung tersenyum. Yan langsung keluar dari kamarnya. Lepas pergian Yan berhiduplah nafasnya dengan kasar. Dia bukan pria membatasi keinginan Yan. Taehyung tahu Yan sudah punya pacar dan di dalam kontrak itu juga disebutkan Taehyung tidak akan mencampur urusan pribadi Yan. Makanya Taehyung memilih diam saja.
Ian mengangguk dan tersenyum, kemudian memasangkan jepitan di sela rambut Yura. Lalu saya cantik sekali anak mami. Yura melihat wajahnya di depan dan tersenyum ke arah Ian. Karena semua berkat mami, Yura sayang mami, ucap Yura sambil mengucap pipi Ian. Ian perasaannya tertegun saat mendengar kalimat yang diucapkan Yura. Jujur saja hatinya menghangat. Ian tersenyum tanpa keduanya sadari Tiang sejak tadi melihat interaksi Ian dan putrinya. Mereka sangat menggemaskan. Dia melihat bagaimana Ian sangat menyayangi Yura seperti anaknya sendiri. Alasan Tiang menikahi Ian karena gadis itu memang penyayang. Theo memantau Ian sejak 2 tahun yang lalu, bahkan gadis itu pernah berinteraksi dengan Yura. Saat itu Theo sering membawa Yura ke kantor karena anak itu selalu rewel dan tidak mau ditinggal dengan Maidra. Hasil Theo membawa Yura ke kantornya. Theo yang panik pun keluar dari kantor dan menyuruh pihak keamanan mencari keberadaan Yura. Sampai akhirnya langkah kakinya terhenti saat melihat Yura sudah berada dalam gendongan gadis berseragam SMA Hanlim. Gadis itu menggendong Yura dengan raut wajah khawatir dan memeluknya dengan erat. Dan saat itulah Taeyong tahu Ian dan dia menyadari bahwa yang sangat peduli dengan anak-anak termasuk dengan Yura. Dan pada saat itu dia mencari tahu siapa itu Ian dan sekarang dia memilih gadis itu menjadi ibunya Yura. Dia tersenyum dan mengusap rambut anak itu. Kemudian dia beralih kepada Ian yang sedang mengoleskan selai di rotinya. Berangkat naik taksi lagi, tanya Taeyong. Ian hanya mengangguk. Biarkan aku mengantarmu hari ini, cepat sarapannya. Ian merasa terkejut sampai dia tersedak roti. Ian mengambil air putih dan minumnya dengan cepat. Tapi aku bisa naik taksi, bagaimana nanti? Bagaimana jika semua teman-temannya curiga? Itulah yang mengganggu pikirannya sejak tadi. Ian menoleh ke arah Taeyong yang fokus ke arah jalanan. Wajah itu sangat dingin. Jika tidak tersenyum, orang akan berpikir Taeyong adalah lelaki arogan. Padahal sebenarnya Taeyong adalah sosok ayah yang sangat hangat dan penyayang. Ian, ayah, panggilan itu membuat lamanan Ian buyar. Plakat yang kuberikan, apakah kau sudah menggunakannya? Apa maksudmu? Karena hitam itu, aku belum menggunakannya, masih kusimpan dengan baik. Aku tidak tahu membeli apa pakai kartu itu. Kau bisa beli apapun yang sukamu, shopping jalan-jalan atau beli koleksi tas atau sepatu branded. Ian menatap ke arah Theo dengan pandangan polosnya. Dia tidak pernah mengoleksi tas dan sepatu mewah seperti istri pejabat. Biasanya hanya sebagai sendal dan sepatu flat murah. Aku tak pernah membeli barang-barang seperti itu. Theo, aku turun di sini saja. Tapi belum sampai di gerbang. Aku takut teman-temanku tahu. Theo hanya mengangguk lalu menghentikan mobilnya. Ian kemudian turun dari mobil Taeyong. Pria itu tersenyum dan melajukan mobilnya kembali meninggalkan sekolah Ian. Sedangkan Ian berjalan menuju ke arah gerbang seperti
gadis linglung yang kehilangan roh. Dia merasa lemas hanya karena sebuah kejutan dari Kim Tae-hyung. Namun tanpa sadari sejak tadi Nancy memperhatikan Ian turun dari sebuah mobil Audi mewah berwarna hitam. Dia memicingkan matanya curiga ke arah Ian yang sedang berjalan itu. Tidak mungkin Ian yang miskin memiliki mobil yang berharga miliaran. Tidak mungkin juga itu mobil Soobin. Lalu mobil siapa? Sungguh Nancy merasa sangat penasaran. Terlebih Ian turun dari mobil itu jauh dari gerbang sekolah. Namun langkah yang terhenti saat Nancy dan Ara berada di depannya. Ian ingin melewati kedua gadis itu. Namun Nancy dan Ara menghalangi Ian dan menatap rendah ke arahnya. Ian tidak tahu apa masalahnya sekarang atau sudah cukup dulu dia pulih. Kau yang lewat jadi tolong minggir. Nancy menyaringi dia meraih bahu Ian dan mendorong kedua gadis itu hingga punggungnya terbentur dengan dinding. Hal itu membuat Ian terkejut. Belum selesai dia protes saat ini Nancy sudah mendekatinya. Cepat jawab, bukan urusanmu, dia adalah kenalan ayahku. Nancy tertawa sinis. Kenalan? Sejak kapan keluargamu yang miskin memiliki orang kaya? Aku bisa tahu dari mobilnya. Ian sekali Ian menjawab, bahkan yang mengantarnya tadi itu adalah suaminya, bukan orang lain. Tapi kalian memaksa Ian untuk menutupi semuanya. Kenapa diam? Aduh, jangan-jangan kau menjual dirimu untuk melunasi utang ya? Serga Nancy hal itu membuat Ian terpojok dan hatinya sakit. Tangannya mengepal dengan erat air mata mulai mengenai pelupuk matanya dan bersiap untuk jatuh. Kau emang gadis penggoda ya, menggoda semua pria tampan dan kaya yang ada di sekolah. Sekarang menggoda pria lain di luar. Jawab Nancy sambil menyentuh bahu Ian perlahan. Air mata Ian jatuh. Dia bukan menggoda, dia gadis baik-baik, kan? Soobin datang dan langsung menghampiri Ian dan memeluknya dari samping. Nancy dan Ara merasa gelagapan saat Soobin datang. Itu bukan urusan kalian, jangan pernah mengganggu Ian lagi. Soobin membawa Ian pergi. Nancy dan Ara memasang wajah kesalnya. Selalu saja Ian ada yang bela dan dilindungi. Soobin membawa Ian ke atap sekolah. Ian masih menunduk dan mengusap air matanya dengan kasar. Ia merasa sakit hati karena ucapan Nancy. Soobin membawa Ian ke dalam pelukannya. Sudah kukatakan, jika mereka mencari masalah, lawan saja. Aku diantar oleh kenalan ayahku. Kebetulan dia ke rumah kami dan aku mau berangkat sekolah. Jadi sekalian dengan berat hati Ian berbohong. Dia tidak mungkin mengatakan sebenarnya di hadapan Soobin. Pria itu tersenyum lalu menyentuh rambut Ian. Ya sudah, jangan sedih, aku bersiap padamu sayang. Jika mereka mengganggumu lagi, katakan padaku. Ian memejamkan matanya dan mengangguk. Soobin kembali memeluknya. Ian merasa perasaan dan hatinya bagaikan terombang-ambing dan menentu arah. Kedua pria mengisi hidupnya saat ini membuat perasaan Ian bingung. Saat ini Ian hanya bisa menjalani. Jika Soobin tahu semuanya, Ian yakin pria itu akan membencinya. Dia memasuki salah satu klub di kawasan Taiwan hanya untuk berenang-senang saja. Tak lebih, dia duduk di sofa. Semua karyawan di tempat tersebut sepertinya sudah kenal dengan Taeyong. Taeyong, lama tak bertemu. Jawab seorang wanita cantik bergaun merah yang tanpa malu langsung mendekati Taeyong dan naik ke pangkuan lelaki itu. Taeyong menafasnya kasar. Dia sedang tidak minat saat ini. Jadi sebaiknya minggir. Aku tidak ingin diganggu.
Taeyong mendorong pelan pengajaran dan gadis duduk di sofa. Chen hanya tersenyum. Dia tahu Taeyong menolaknya. Kenapa kau berubah? Tidak mau bermalam denganku. Tidakkah kau bosan denganmu? Horor wajah gadis berambut hitam tebal berubah menjadi datar saat mendengar ucapan Taeyong. Sebenarnya itu kau bilang bosan. Memangnya kenapa? Aku ke sini tidak mencarimu, tapi mencari yang baru. Setelah mengatakan itu, Taeyong langsung keluar. Moodnya benar-benar buruk saat ini karena gadis jalan itu yang merupakan mantan simpanannya. Wanita bernama Chen dan mengepalkan tangannya dengan kuat saat melihat kepergian Taeyong. Bagaimanapun Taeyong adalah sumber uang dan kepuasannya.